Aku buka hati. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh kehadiranmu, mujizatmu, pertolonganmu, segalanya dalam tanganmu, Tuhan. Bulan mentari berlalu, langit bumi akan berlalu, namun sabdamu takkan berlalu. Namun ku tetap menyembah, meninggikan Engkau Tuhan, berserah penuh kehadiranmu. Namun tetap ku bersorak di dalam nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhanku Yesus. Bulan mentari berlalu, langit bumi tak berlalu, namun sabdamu takkan berlalu. Namun ku tetap menyembah, meninggikan Engkau Tuhan, berserah penuh kehadiranmu. Namun tetap ku bersorak di dalam nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bulan mentari berlalu, langit bumi tak berlalu, namun sabdamu takkan berlalu. Namun ku tetap menyembah, meninggikan Engkau Tuhan, berserah penuh kehadiranmu. Namun tetap ku bersorak di dalam nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhanku Yesus. Buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh kehadiranmu, mujizatmu, pertolonganmu, segalanya dalam tanganmu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana di Kau ada, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang membentuk kami, yang mengajari kami, yang menuntun, membimbing kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat kepadamu, yang memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Itu tidak mungkin kami bisa buat kalau kami tidak dituntun oleh Roh-Mu ya Tuhan. Karena itu kami minta Roh Kudus pimpin terus kami, supaya kami hidup memuliakan nama Yesus. Karena Roh Kudus datang dalam nama Yesus, dan Roh Kudus terus akan membawa kami untuk hidup di dalam Dia, karena Dia datang dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas semua yang Kau buat bagi kami. Kami sudah ditebus oleh Tuhan Allah yang hidup, yang namanya Yesus Kristus. Dia yang datang ke bumi, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, sebagai anak manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Sekali waktu Dia akan datang menjemput kami, supaya di mana Dia berada, di situ kami berada. Kami bukan percaya asal percaya, tapi kami mengalami Yesus, makanya kami percaya. Kami bukan percaya karena kata orang, tapi karena kami mengalami Tuhan. Karena itulah kami percaya bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hidup.
Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami bangga kalau kami dipilih. Kami bangga kalau kami sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anak Dia, anak-anak Yesus yang memiliki kerajaannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah Tuhan Yesus kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, hilah-hilah zaman, roh teritorial beserta hati-hatinya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat pemberitaan kebenaran firman. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama tempat ini, dalam perlindungan Yesus. Tidak ada kelompok tertentu, orang tertentu yang bisa mengganggu kami dalam pesta anak domba Allah hari ini. Kalaupun mungkin ada orang tertentu yang punya niat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, tempat ini sudah steril, tidak ada virus-virus termasuk corona omikron, tidak ada virus apapun di tempat ini, karena kami percaya ketika nama Yesus itu berkarya, bekerja, maka semua akan tunduk kepada namanya, karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Virus-virus harus tunduk kepada nama Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, mau mendengar sabda-Mu, untuk bisa kami menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan orang terhadap iman kami, Tuhan. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih ingat ya kita? 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, praktikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus. Tidak dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Kita cakap, menanggung. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada semangat baru, ada kekuatan, ada kemenangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya rasakan di luar cuacanya mendung ya, jadi kita harus banyak gerak supaya tidak dibawa oleh angin sepoi-sepoi, sehingga nanti kita bisa berada di alam roh yang lain. Saya harap Anda tetap bersama saya di channel ini. Haleluya. Jangan pindah ke channel yang lain, tetap channelnya harus channel ini. Metanoia, metanoia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saya sangat bersyukur sekali ya, apa yang kita sampaikan minggu lalu ya memberkati banyak orang saya lihat, dan luar biasa ya, supaya mereka bisa memperkenalkan Tuhan mereka ya, sesuai dengan Alkitab, bukan dengan cara mengambil kitab orang lain dan menghujat ya. Jadi Alkitab sini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, khususnya rekan-rekan saudara kita yang mualaf, dan juga mana tahu ada yang pingin mualaf. Waktu dengar ini dia nggak jadi mualaf. Karena kebanyakan yang mualaf-mualaf itu dia tersandung dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Itulah kesaksian mereka ketika mereka mengunggah video di YouTube. Makanya ini untuk orang-orang yang mau mualaf biar tidak jadi mualaf. Haleluya. Kalau yang sudah terlanjur mualaf mau kembali ke Yesus juga boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi ini khusus untuk orang-orang yang mungkin punya niat hati untuk mualaf, tapi dengar ayat ini, oi, aku nggak jadi mualaf. Ternyata sudah dijawab oleh pendeta Lubis. Haleluya, haleluya. Iya, begitu ya. Saudara, coba kita baca ayat ini. Haleluya. Di dalam Yohanes pasal 5. Ya. Yohanes 5. Haleluya. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Saya mau cari catatan saya. Yohanes 5 ayat 30. Anda coba ini bisa baca. Itu kebanyakan yang jadi batu sandungan ya, banyak orang tersandung dengan ayat itu. Makanya itu yang saya bawa hari ini. Oke, biar kita sekarang lebih banyak edukasi ya. Mana yang mau terima-terima, yang enggak ya. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, ini ayat menjadi batu sandungan bagi beberapa orang, sehingga mereka berkata bahwa Yesus itu tidak berbuat sesuatu dari diri sendiri. Dia nggak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri. Harus ada kuasa dari tempat yang lain ya, yang memberikan kuasa sama dia supaya dia mampu
ya, melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa ayat ini sampai muncul begini? Coba kita baca ayat yang pertamanya. Kenapa sampai seperti ini jawabannya? Ya. Semua ada asbabun nuzulnya, ada latar belakangnya, ya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya. Terus Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. terus Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. ya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Amin. Terus Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. ya. Ketika Yesus melihat orang itu, Berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Terus Jawab orang sakit itu padanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, stop sebentar ya, biar saya bisa jelaskan. Kita tidak tahu persis ini apa benar seperti itu, apa itu hanya keyakinan orang masing-masing kalau terjun sembuh waktu ada goncangan itu. Karena waktu saya ke kolam Bethesda nggak ada itu, nggak ada orang di situ gitu. Ya, jadi nggak ngerti saya. Ya, saya udah ke kolam Bethesda soalnya. Terus 3, 2, 1. Ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terus Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saat itu hari ya, saudara, jadi waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun yang menunggu terus di tepi kolam Bethesda ini, disembuhkan Yesus pada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari yang sudah dikultuskan oleh orang Yahudi yang mereka tidak boleh berbuat sesuatu, ya. Mereka harus diam vakum, tidak bisa buat apa-apa, ya tinggal di rumah saja, ya. Tapi heran juga ini, ada juga orang di kolam Bethesda pada hari Sabat mau ngapain juga, ya. Jadi agak kontradiksi memang, ya. Mereka seolah-olah mengkultuskan Sabat, tapi kadang-kadang kalau ada kepentingan-kepentingan pribadi yang menguntungkan, mereka juga jalan gitu, ya. Makanya Yesus bilang, kalau dombamu jatuh pada hari Sabat, kau tolong nggak? Bingung mereka jawabnya, ya. Jadi kemunafikan lah orang Farisi dan ahli Taurat ini, ya. Saudara, dan waktu Yesus bilang, berjalan, angkat tilammu, dia berjalan sembuh. Amin. Haleluya. Terus di ayat berikutnya Yesus bilang begini. Kita baca ayat yang ke-15. Ayat 15. Kita langkap biar cepat. 3, 2, 1. orang kedua menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Terus Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Terus Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. iya, waktu itu ahli Taurat orang Farisi atau orang-orang Yahudi yang fanatik dengan hari Sabat, dia marah terhadap Yesus. Walaupun Yesus menyembuhkan orang, yang dia marah bukan karena orang itu sembuh, karena menyembuhkannya pada hari Sabat. Itu yang membuat mereka marah. Tapi apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus selanjutnya? Tadi apa katanya? Ayat 17 dulu. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bagi kita ini no problem. Bagi kita nggak ada masalah. Bagi orang Yahudi masalah. Ayat 18. Orang Yahudi masalah betul itu. Ayo, 3, 2, 1. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Iya, jadi pertama mereka sudah emosi marah.
bukan karena orang lumpuh di jalan, tapi karena Yesus mengatakan jangan buat dosa lagi, dan karena Yesus melakukannya itu pada hari Sabat. Dan waktu mereka memarahi Yesus karena Yesus melakukan itu pada hari Sabat, justru Yesus bilang, selagi Bapakku bekerja, saya pun bekerja. Bagi kita nggak ada masalah, bagi mereka masalah. Mereka tambah ganas, mereka berusaha ingin membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian ia itu yang mereka marah. Bagi kita ini no problem, hal yang biasa. Tapi kalau bagi orang Yahudi udah dikatakan selagi Bapakku bekerja, aku bekerja. Gitu. Wah, kau menyamain dirimu dengan Tuhan. Gitu ya. Itu yang membuat mereka marah. Terus ayat 19 3:21. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi bagi kita ini nggak terlalu masalah, tapi bagi orang Yahudi masalah. Karena orang Yahudi memanggil Allahnya itu Bapa, dan menurut mereka nggak ada orang yang bisa melihat Allah itu. Tetapi di sini Yesus sendiri bilang, aku karena lihat Allah mengerjakannya, aku mengerjakannya. Haleluya. Ini yang membuat mereka tambah marah. Terus 3:21. Sebab Bapa mengasihi anaknya, dan dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan dia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Terus Kamu menjadi heran. iya, dia katakan, aku akan mengerjakan, ulang, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahwa ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya begini, saudara, ini belum apa-apa yang kulakukan. Nanti lihat, ada yang lebih hebat, dahsyat lagi yang kulakukan. Nah, terus sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. iya, jadi gini, kalau Allah mau bisa bangkitkan orang mati, aku juga bisa. Berarti ini Yesus ini mengaku dirinya Allah gitu loh. Terus Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi Allah yang kau bilang itu, atau istilah mereka mungkin Yahweh, Adonai, Elohim, hei, dia tidak menghakimi lagi, udah diserahkan kepadaku. Udah, aku yang hakimi nanti, bukan dia, aku. Wah, ini tambah marah lagi mereka. Betul nggak? Wah, ini udah bahasa apanya, musyrik ya. Jadi udah bukan musyrik lagi, musyrik menduakan Tuhan. Ini dia mengaku dirinya Tuhan, sama dengan Tuhan. Barulah ayat 23, baca 3:21. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Kalau siapa tidak menghormati Anak, dia juga tidak menghormati Bapa. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Terus Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. jadi bukan dengar suara Allah itu, mendengar suara Yesus orang hidup. Yang mati-mati itu hidup. Wah, tambah gawat lagi nih. Terus Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. saudara, kalau kita punya hidup, itu bukan karena kita bisa menggunakan hidup kita dengan kemauan kita sendiri. Tetapi arti ini, kalau Allah itu punya hidup, saya juga punya hidup yang independen, yang bisa melakukan. Seperti Allah yang kamu sembah, aku bisa lakukan. Itu maksud Yesus. Barulah mereka berdebat terus, akhirnya muncul ayat 30. Dia melanjutkan ayat 30.
Ayat 30. 3, 2, 1. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Kenapa Yesus harus mengatakan demikian? Karena apa? Seharusnya kan Yesus nggak mengatakan demikian. Harusnya Yesus sudah bisa dia melanjutkan ucapannya, hei, akulah Tuhan Allah itu. Akulah yang mampu membangkitkan orang mati. Ya, kenapa dia harus mengucapkan seperti ini, saudara? Kita harus tahu asbabun nuzulnya. Nanti kita kembali ke sini ya kalau ada waktu. Tapi saya mau sampaikan dulu asbabun nuzulnya itu, latar belakang itu kenapa Yesus sampai begitu menjelaskannya. Ya, kalau kita baca, mari. Ya, di dalam Markus, maksud saya Yohanes 7 ayat 25 sampai 27. Yohanes 7 ayat 25 sampai 27. Nanti di garis bawah yang tadi ya. Kita baca ini. 3, 2, 1. Beberapa orang yang saling berkata, bukankah ini yang mereka mau bunuh? Terus? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Jadi begini loh, kan ini orang sudah buronan nih, mau dibunuh nih, karena selalu menghina Sabat, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ini menghina keyakinan kita, ini menghina kebiasaan kita. Kenapa kok gak dibunuh-bunuh ini orang berkeliaran terus? Padahal udah DPO, ya, udah DPO, tetapi ahli Taurat orang Farisi tidak bunuh. Jadi ada orang yang berpikir, apakah mereka sudah tahu bahwa dia ini Kristus? Dia ini Mesias, dia yang diurapi, yang akan datang menghakimi. Ya, sebagian orang berpikir demikian, curiga mereka terhadap ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka jemaat biasa berpikir, jangan-jangan orang Farisi ahli Taurat sudah tahu bahwa ini adalah Kristus. Lanjut. Tetapi orang ini kita tahu dari mana asalnya, tapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Inilah orang-orang sok pintar, orang-orang sok hebat, orang-orang sok tahu. Jadi dia katakan, kalau Kristus itu datang, ya, kita tidak tahu dia asal usulnya dari mana. Sedangkan ini kita tahu asal usulnya. Bapaknya Yusuf, ibunya Maria, anak tukang kayu, ya kan? Kita tahu asal usulnya. Jadi dari mana dia ini gitu loh. Haleluya. Terus lanjut. 3, 2, 1. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Dia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang jahat, yang tidak kamu kenal. Saudara, Yesus menjelaskan ini karena mereka, ya, jangankan percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mereka tidak percaya Yesus itu nabi pun tidak percaya. Makanya Yesus bilang, kalau aku buat begini itu bukan dari kuasaku sendiri, itu alamu yang ada padaku itu yang melakukan itu, gitu loh. Tapi mereka katakan kalau Kristus datang tidak tahu asal usulnya. Padahal di Mika sudah dikatakan, berarti orang ini sok tahu, sok pintar, tapi dia tidak tahu isi hukum-hukum Taurat itu. Dia tidak tahu kitab-kitab mereka sendiri. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. 3, 2, 1. Ya, terus bukan itu. Kayaknya dia 2 kalau di situ. Ya. 3, 2, 1. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku orang yang akan memerintah Israel, yang kemuliaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, jadi kalau kita baca ini ayatnya panjang, tapi pasti semua orang sepakat ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Jadi di sini dalam nubuatan ini jelas, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil, berarti tahu asal usulnya dong. Haleluya. Ini kan nubuatan tentang Yesus. Kata tadi orang
Kalau Kristus itu datang, kita tidak tahu asal-usulnya. Tapi di Mika dikasih tahu asal-usulnya. Paham nggak sampai di sini? Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dengan kata lain, di Mika sudah dikasih tahu dia akan datang dari atau kelahirannya di Bethlehem. Sudah dijelaskan. Ya. Tapi mereka bilang kalau Kristus datang kita tidak tahu asal usulnya. Nah, inilah orang-orang yang sok pintar menurut saya. Ya. Terus kita bandingkan Matius 2 ayat 1. Seharusnya sampai ayat 12, tapi coba kita lihat waktu aja. Ayat 1. 3, 2, 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Maju dari timur ke Yerusalem. Saya rasa itu sudah cukup alat bukti ya, karena sebenarnya sampai 12. Tapi nanti kita tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan yang lain. Jadi di sini saudara jelas, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem ingin melihat Yesus itu, saudara, yang masih bayi itu. Haleluya. Karena orang-orang Majus ini mempelajari perjanjian lama. Tapi sebagian orang tadi sok pintar padahal dia nggak tahu. Wow, kalau Kristus datang tidak tahu kita asal usulnya dari mana. Tiba-tiba saja datang begitu. Ya, ini menurut saya orang-orang yang ini sok-sok pintar itu. Padahal orang Majus ahli perbintangan, orang-orang yang pintar, yang sekolah-sekolah tinggi, mereka mempelajari kitab-kitab itu dan mereka tahu bahwa nanti yang lahir, ya, yang menjadi juru selamat itu, yang Mesias itu lahir di Bethlehem tanah Yudea pada zaman pemerintahan Herodes. Makanya orang-orang Majus datang, saudara. Ya, saudara, coba baca selanjutnya. 3, 2, 1. Tadi kan alasan mereka karena tidak tahu asal usulnya kalau Kristus datang. Padahal di Mika sudah dikasih tahu. Kristus itu pasti datangnya dari Bethlehem, Efrata. Ya, itu daerah yang sangat dianggap daerah kecil. Nah, kenapa mereka nggak tahu ayat di Mika 1, Mika 5 ayat 1 itu? Makanya banyak orang-orang nanti yang jadi mualaf gitu loh. Karena apa? Karena dia pikir, lah Yesus saja nggak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri kalau nggak Allah yang mengurapi dia. Dia nggak tahu konteksnya. Yesus menjelaskan itu, Yesus mau kasih tahu loh. Karena apa? Nanti kita lanjutkan ya. Oke, baca 3, 2, 1. Oke, nanti Anda baca di rumah saja. Singkat ceritanya, orang-orang Majus ini datang. Sempat berjumpa dengan Herodes. Herodes bilang, iya, nanti kalau kau ketemu itu, bayi itu, Yesus itu ya, kabarin ke gua ya. Gua mau datang menyembah dia. Nah, ketika orang Majus dipimpin bintang ini, ketemulah bayi itu dibungkus ya oleh kain lampin lah gitu ya. Terus saudara, orang Majus ini menyembah Yesus padahal Yesus itu masih bayi. Tapi mereka menyembah Yesus dan memberikan yang namanya korban persembahan yang seharusnya itu untuk raja. Mas, mur dan kemenyan itu seharusnya untuk raja. Dan juga orang Majus ini adalah orang-orang monoteisme, orang-orang yang percaya Tuhan itu satu. Kenapa dia menyembah bayi itu? Kenapa? Saudaraku yang saya kasih, mereka akhirnya dapat petunjuk bahwa Herodes ini niatnya nggak baik. Jadi nggak usah kita kasih tahu. Kalau kita kasih tahu, pasti nanti dia datang bukan malah menyembah, malah membunuh bayi ini. Nggak usah kita kasih tahu lah. Singkat ceritanya tidak dikasih tahu ya. Singkat ceritanya gitu. Bandingkan Matius 2 ayat 16 dan 18. 3, 2, 1. Kita tahu bahwa dia telah diperdaya oleh orang-orang itu. Dia sangat marah. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem yang berada
yaitu jadi saudara bacanya agak kenceng ya, ini soalnya hujan, supaya Anda itu keluar energi, keluar keringat, jadi sehat. Jadi itu keringat-keringat yang di dalam itu penyakit. Ketika keluar itu toksin-toksinnya hilang ya, penyakit-penyakit di dalam ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, di sini Herodes kesal. Kenapa ini saya dibohongi oleh orang Majus ini? Emang gua nggak bisa itu melenyapkan itu Yesus itu. Kita hitung sekarang. Kira-kira berapa? 2 tahun ke bawah. Pasti dia belum sampai 2 tahun ke atas. Libas semua bayi-bayi. Dilibas. Tapi ternyata Yesus sudah lari. Tidak ada di wilayah itu lagi ya. Nah, coba kita bacakan ya. Herodes tadi memerintahkan kepada prajurit untuk membunuh. Kita bandingkan coba Yesaya 11 ayat 1. Sudah dinubuatkan juga. Yesaya 11 ayat 1. 3, 2, 1. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Iya, kalau Anda baca terus nanti lebih lengkap lagi, lebih tepat lagi. Jadi suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkal. Ya, terus coba ayat 12, ayat 2-nya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keberkatan, Iya. roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, saudara. Jadi coba kita baca di dalam Wahyu. Wahyu 5 ayat 5. Kita bandingkan dengan Yesaya 11 ini. Wahyu 5 ayat 5. Supaya kita bisa tahu kenapa Yesus sampai ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri kalau enggak Bapa yang melakukannya dalam aku, kalau aku nggak lihat Bapa melakukannya. Bukan berarti dia bukan Tuhan, bukan berarti dia tidak mampu, bukan. Karena dia sedang mau menyampaikan ya orang-orang yang memang tidak percaya kepada dia. Oke, terus Wahyu 5, 3, 2, 1. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh mantarainya. Iya, jadi Yesaya 11 tadi, ayat 1, 2 tadi, itu digenapi di Wahyu ini. Tunas Daud itu yang dimaksudkan adalah Yesus itu. Jadi berarti keturunannya jelas. Mereka bilang tadi tidak tahu asal-usulnya, kalau Kristus itu datang nggak tahu. Tiba-tiba aja datang gitu ya. Padahal jelas dari Bethlehem, terus itu keturunan Daud, jelas. Haleluya. Terus Wahyu 22 ayat 16. 3 Wahyu 22 ayat 16. 3, 2, 1. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku adalah, yaitu keturunan Daud, bintang. timur yang gilang gemilang. Jelas silsilahnya, jelas dari Bethlehem, ya, terus keturunan Daud, jelas silsilahnya. Tapi mereka bilang tadi kalau Kristus itu datang nggak ada yang tahu silsilahnya, gitu loh. Dia datang misteri, tapi ini tidak misteri datangnya. Ya, kita baca Yohanes 7 ayat 41 43. Ini jadi perdebatan. Ini nanti kita akan jelaskan ke sana lagi, kembali ke Yohanes 5 ayat 30 tadi ya. Yohanes 7 ayat 41 sampai 43. Ya. Haleluya. Karena banyak orang yang murtad gara-gara ayat itu. Yesus nggak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini dia yang ngomong, tapi dia nggak tahu asbabun nuzulnya kenapa Yesus ngomong begitu. Nanti di akhir-akhir khotbah saya akan saya jelaskan ya. Yohanes 7 ayat 41 sampai 43. 3, 2, 1. Yang lain berkata, dia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. 42. Karena mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. jadi sebagian orang dia memang dia paham
Kristus tidak tahu asal-usulnya. Tapi ini kelompok orang tertentu. Kristus itu nanti datang, Yesus itu datang, Kristus itu Mesias itu datang dari mana? Keturunan Daud. Terus tadi di mana? Dari Betlehem. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem. Saya sudah ke sana ya, tempat Daud dahulu tinggal. Terus ayat 43. Ayat 43. 3, 2, 1. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Iya, mulai ayat 41-nya tadi. 3, 2, 1. Yang lain berkata, dia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Iya, Yesus waktu itu dia sudah kurang lebih usia 30 tahun. Dia menampakkan diri, dia mulai memberitakan berita keselamatan, mulai memberitakan pengampunan dosa, mulai melakukan mujizat-mujizat. Orang lain melihat dia datang dari Galilea, dia penduduk Galilea. Sedangkan kitab suci mereka mengatakan harusnya datang dari Betlehem. Jadi perdebatan. Karena waktu dia datang itu memang dia pakai KTP Galilea, kalau boleh saya katakan sekarang demikian kurang lebih ya. Ya, ini supaya kita paham. Haleluya. Haleluya. Nah, nanti biar Anda tahu ya. Terus yang sebagian lagi bilang harus dari Betlehem. Mana yang benar? Dari Galilea atau dari Betlehem? Haleluya. Mana yang benar? Kalau Anda ngikuti omongan saya nanti tahu. Mana yang benar? Dari Galilea atau dari Betlehem? Tapi dia KTP-nya Galilea loh. Karena dia besar di sana. Nanti saya akan kasihkan di sini apanya? Petanya. Dia datang dari Galilea loh nih. Dia datang dari Galilea. Iya, kurang lebih kalau ada KTP waktu itu pasti Galilea dong. Iya, karena dia tidak dibesarkan di Betlehem. Haleluya. Dia lahir memang di Betlehem. Dia itu dikejar-kejar oleh Herodes, ganti lagi raja Herodes yang berikutnya, ganti lagi raja berikutnya, dikejar-kejar terus. Dia lari arah ke Mesir. Haleluya. Jadi, saudara, nanti saya akan jelaskan Galilea itu di mana, terus Betlehem itu di mana. Kurang lebih jauhnya seperti apa antara Galilea dan Betlehem. Ya, sekarang mana yang benar? Mesias itu dari Galilea atau dari Betlehem? Haleluya. Ini waktu itu terjadi perdebatan. Kenapa? Karena sebagian orang dia tidak tahu bahwa Yesus ini lahirnya memang di Betlehem. Tapi karena dia buronan, dia lari ke daerah Arab sana, ke Mesir. Terus dia ke Galilea. Tetapi kalau nanti Anda baca baik-baik, waktu Kaisar Agustus kalau saya nggak salah mengadakan sensus, mereka harus balik untuk daftar. Tapi setelah daftar mereka larilah, sembunyi lagi. Ya. Nah, saudara, waktu saya ke tempat di mana Yesus bersembunyi sama ibunya, ya, setelah dia sudah lahir, dia dibawa, disembunyikan. Nah, itu tempat itu sekarang masih dirawat baik-baik menjadi sebuah sejarah. Ya. Jadi Yesus itu memang lahir di Betlehem. Tetapi dia juga adalah warga negara Galilea. Kalau istilah dulu pakai negara, kalau enggak penduduk sajalah. Penduduk Galilea. Nah, tapi dia memang asal usul kelahirannya di Betlehem, ya. Jadi dua-duanya ini menurut saya tidak salah. Tergantung dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang kelahirannya di Betlehem pada pemerintahan Herodes, ya. Tapi kalau kita lihat dari KTP-nya, nggak mungkin orang lahir dikasih KTP.
Kalau dia punya KTP, pasti KTP-nya KTP di mana dia dibesarkan. Makanya saudara, ada yang mengatakan, ya dia itu orang Galilea, orang Nazaret, Yesus dari Nazaret. Haleluya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Tergantung sudut pandangnya dari mana. Mau bicarakan Yesus dari mana. Kalau dari kelahiran, dia dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman pemerintahan Herodes. Ya. Ya, terus bandingkan ya. Ini ya, saya akan baca ya. Bandingkan Galilea ya. Galilea sebuah daerah yang luas di Palestina, bagian utara, yang sepertiga wilayah masuk bagian Israel. Ya, jadi Galilea itu masuk Palestina. Haleluya. Tetapi walaupun dia Palestina, sepertiga itu bagian Palestina utara itu dikuasai oleh Israel. Saya juga heran waktu itu ya. Loh, ini Palestina, tapi tentaranya saya lihat bacaannya tentara Israel. Bendera-bendera Israel. Padahal itu namanya Palestina, harusnya punya Filistin, Palestina. Tapi kena orang Israel yang berkuasa di situ. Di bagian utara itu sepertiga Palestina dikuasai mereka. Nah, sekarang tinggal yang sebagian itu yang jadi rebutan tuh dekat jalur Gaza, yang tembak-tembakan terus. Damai sebentar, tembak lagi, damai sebentar, tembak lagi. Ya. Jadi wilayah sepertiga Palestina tadi itu sudah dikuasai orang Israel. Saya tadi lihat Google, saya tidak mau terperangkap. Karena saya sudah pernah ke sana. Tergantung penulisnya siapa. Hati-hati Anda lihat Google. Siapa penulisnya? Semua orang bisa masukkan ke situ. Kalau dia sudah misalnya punya legalitas. Misalnya ini pakar hukum, punya legalitas. Terus dia bisa masuk di media cetak. Tetap diakui. Orang lain berbeda pandangan dengan dia. Mana yang benar? Itu tergantung kita. Tuhan Allah yang Esa menurut Islam begini-begini. Betul juga. Baca. Nanti ada juga. Tapi menurut aliran lain begini-begini. Ada juga. Menurut aliran lain lagi, menurut agama lain begini-begini. Ada juga. Jadi jangan berpatokan kepada itu. Tapi boleh saja untuk perbandingan-perbandingan. Yang penting kita sudah mempunyai iman di dalam Yesus tadi. Haleluya. Iya. Jadi saudara, sedangkan ini ya. Ya, tadi yang sepertiga wilayah masuk bagian Israel. Bethlehem. Ini apa nih? Kok terjadi apa ini? Waduh, terjadi masalah ini. Gimana untuk ngilangin ini ya? Iya. Caranya gimana ya? Ada yang bisa nggak ini? Hah? Dia bisa. Ya udah, gini aja lah bacanya. Seharusnya dia gini nih. Coba Naomi cepet Naomi. Haleluya. Kurang tahu pakai ini ya. Ini biar nggak ada ininya. Tadi nggak ada ininya. Bethlehem itu juga di tepi barat perbatasan utara selatan negara Israel. Tapi kalau Anda baca di Google nanti tergantung penulisnya, nanti dibilang itu Palestina sepenuhnya. Padahal bukan. Ini Palestina, ya. Jadi dia di antara Palestina dan ini perbatasan, ya. Bethlehem tepi barat, perbatasan utara selatan negara Israel, Yordania. Ya, saya mengambil garis besarnya. Jadi saudara, waktu Yesus lahir di Bethlehem. Karena dia dikejar-kejar, dia lari, ya. Dia lari kemana-mana begitu. Dan setelah dewasa dia keluar, ya. Bahkan ada sebut Nazaret kalau kita lihat nanti di Alkitab. Nazaret sebuah ibu kota kuno utara Israel yang penduduknya banyak keturunan Arab. Biasanya disebut kota Arab atau kota Arab Israel, bukan kota Arab beneran loh. Kota Arab Israel. Jadi orang Israel itu ada sebagian keturunan Arab. Makanya di Israel itu juga banyak Islam. Tapi jangan salah, bukan berarti Islamnya di Israel sama Islam Palestina itu akhirnya jadi apa ya? Jadi kompakan, tidak. Karena itu bukan bicara agama perang itu bicara wilayah. Jadi tetap Islamnya Israel ya bela Israel. Ngerti nggak?
Sekarang ini ya keturunan Tiongkok nih. Nenek kakeknya dari Tiongkok, tapi sudah di Indonesia, jadi warga negara Indo. Terus bela Indonesia atau bela Tiongkok? Indonesia. Iya, ya. Jadi jangan dikaitkan dengan agama. Itu bukan perang agama, itu perebutan wilayah. Nanti kalau saya jelaskan lagi, nanti pikirnya kita nggak netral. Tapi pada dasarnya kan itu semua dulu tanahnya punya orang Yahudi. Orang Yahudi jadi mengembara, dijajah sana sini, Bani Moab, banyak lah ya, macam-macam lah. Ya, akhirnya sudah berapa ratus tahun mereka balik lagi begitu ya. Iya, jadi saudara, di sini dikatakan di situ ya, di daerah perbatasan tadi Bethlehem, tetapi yang tadi ya Nazaret tadi, sebuah ibu kota kuno utara Israel yang penduduknya banyak keturunan Arab, biasa disebut kota Arab Israel. Bandingkan sekarang Lukas 2 ayat 4 untuk menceritakan yang tadi. Kenapa Yesus sampai ngomong, aku tidak bisa berbuat sesuatu loh kalau nggak Allah yang menyertai hidupku. Kenapa dia harus bilang gitu? Kenapa nggak dia bilang, hei, kuasa ada padaku, segala kuasa di surga di bumi ada padaku. Kenapa dia nggak ngomong gitu? Bahkan dia udah sempat ngomong, kalau Bapak punya hidup, saya punya hidup. Kalau Bapak bisa bangkitkan orang mati, saya bisa. Padahal dia udah ngomong gitu loh. Tapi mereka jangankan ngomong gitu, mereka ini, Yesus ini, coba kita baca. Kita baca aja ya. Lukas 2 ayat 4. Menurut pendapat rata-rata orang Yahudi, hampir semualah, Yesus ini siapa? Walaupun dia membangkitkan orang mati, melakukan banyak mujizat dan seterusnya, tapi mereka, pikirannya mereka, Yesus ini siapa? Lukas 2 ayat 4. 3, 2, 1. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Oh ya, ini kaitannya ke yang tadi ya, kaitannya yang ke tadi. Jadi demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret, pernah ke Galilea, bener nggak? Terus dia balik lagi ke kota Daud yang bernama Bethlehem, tempat kelahirannya. Haleluya. Iya, jadi semuanya tidak salah ya. Di sini jawabannya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, Yudea. Yudea itu ibu kotanya ya. Kotanya yang lebih ramai, Galilea kan kecil, Yudea lebih besar. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi semuanya tidak ada salah, berasal dari keturunan Daud. Yang salah itu kelompok yang tadi. Dia katakan kalau Kristus datang itu tidak ada asal usulnya. Ada. Walaupun dia Tuhan Allah, dia datang itu ada usul-usul, ada asal usulnya. Bukan datang tiba-tiba dari pohon pisang, enggak. Tapi jangan pula ada yang berpikir kalau nggak ada Maria, nggak ada Yesus. Salah lagi. Walaupun Maria nggak ada, Yesus sudah ada. Karena dia Alfa dan Omega. Tapi sebagai anak manusia, dia memang tidak bisa terlepas dari yang namanya hierarki keturunan. Haleluya. Tapi di sini saudara, dia tidak dikatakan keturunan Yusuf. Dia dikatakan keturunan Daud. Haleluya. Bukan keturunan Yusuf. Ya. Keturunan Daud di sini maksudnya bukan gennya, bukan bukan spermanya, tapi keturunan Daud di sini itu adalah silsilah kerajaan itu, dia masuk di sana. Haleluya. Ya, jadi bukan masalah dagingnya, bukan. Ya, maksud saya bukan masalah itu bahwa itu dari ini, itu garis keturunan ya, bukan, nggak ada kaitan ke biologis maksud saya. Ya, coba kita baca di dalam Roma 1 ayat 3. Kenapa Yesus sampai ngomong seperti itu? Kayaknya dia melas banget gitu. Aku nggak bisa buat apa-apa dari diriku sendiri kalau nggak yang melakukannya gitu ya. Kita baca ya. Roma 1 ayat 3. 3, 2, 1. Tentang anaknya yang keturunan daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya. Oke. Itu jelas ya, dikasih tahu semua ya. Haleluya. Nah, disinilah yang saya mau jelaskan. Kenapa Yesus mengucapkan demikian ya. Yesus sudah menyembuhkan orang banyak sekali, nggak terhitung jumlahnya. Bahkan orang mati pun dia bangkitkan. Tapi toh juga orang-orang Yahudi tidak mau terima Yesus itu sebagai nabi pun tidak mau. Yohanes 7 ayat 19.
Yohanes 7, 19 sampai 24. Oke? Nanti kalau udah ketemu titiknya ya udah kita bisa berhentikan di sini, tapi kita baca sampai 24 coba. Yohanes 7 ayat 19. 3, 2, 1. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Terus? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh kau? Yesus dibilang kerasukan setan. Oke? Terus? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Terus? Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jadi ceritanya gini saudara, dia ini kan selalu melakukan mujizat pada hari Sabat, termasuk di Yohanes 7 ini. Terus orang-orang itu ya ahli Taurat, Farisi, orang-orang Yahudi itu gak suka sama Yesus karena dianggap itu melanggar perintah Tuhan. Tapi Yesus bilang itu bukan perintah loh. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat, sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Tidak berasal dari Musa. Jadi Musa bukan dapat wahyu suruh sunat. Tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat lagi. Jadi orang-orang sunat itu pada hari Sabat, padahal di hari Sabat itu dilarang. Kontradiktif enggak itu? Hari Sabat itu dilarang untuk orang melakukan aktivitas. Tapi orang Yahudi herannya yang membuat peraturan itu melanggar sendiri. Setiap sunat hari apa? Iya. Yesus pada umur 8 hari disunat pada hari Sabat. Makanya Yesus bilang, kamu ngomong Sabat-Sabat, sok suci kau, sok hebat kau. Kau bilang dari Musa. Musa itu pun ngikutin nenek moyang kita. Bahkan kau aja sunat pada hari Sabat. Gitu ya, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Terus 3, 2, 1. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah padaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Iya, kenapa kau marah? Aku menyembuhkan orang nih pada hari Sabat. Kau potong ibunya orang hari Sabat. Aku menyatukan yang terpotong. Kau potong. Haleluya. Sekarang ini yang utuh dipotong. Pada hari Sabat potongnya. Sekarang Yesus malah yang dipotong ini diambilin dia, disatuin dia. Paham nggak kira-kira? Tapi jangan letterlock saudara, ngartikan supaya Anda nggak ngantuk aja. Haleluya. Malah Yesus yang dibilang sesat, dibilang setan, dibilang kerasukan setan, dibilang iblis. Ya kan? Nah, baru nanti kita masuk ke yang tadi, baru Anda paham. Oh, itu sebabnya Yesus ngomong, aku tidak bisa melakukan dari diriku sendiri kalau bukan Allahmu. Ini loh, ini orang Yahudi di sini, biar paham. Nah, ini banyak orang murtad gara-gara ini soalnya. Moko Ginta ini terus, maaf, almarhum ya, anak buahnya diajarin ini terus untuk memurtadkan orang-orang Kristen. Ini kayak Yesus kan nggak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri, harus minta dia sama Allah kan, sama Bapa kan. Ah, begitu. Haleluya. Nah, kamu suruh maju tadi mau ngapain? Orang Yahudi. Orang Yahudi kenapa? Orang Yahudi kenapa? Itu ya Bukan. Yesus. Apa tuh? Haleluya. Aku tidak bisa melakukan perbuatan dari aku sendiri, tapi dari Bapa. Enggak. Dari suruh maju ke depan. Nanti maju gitu. Bukan. Haleluya. Coba siapa yang tahu tadi? Siapa yang tahu tadi? Berdebat, orang Yahudi selalu berdebat. Tadi gimana? Kenapa bisa saya suruh contohnya ke depan supaya gampang? Apa tadi itu? Haleluya. Saya aja lupa. Haleluya. Makanya saya tanya saudara, pasti saya suruh maju orang, pasti sudah ada di otak saya mau buat sesuatu. Ya, kalau Anda ingatkan, pasti saya ingat. Iya. Jadi nanti sambil jalan kita ingat ya. Haleluya. Sambil jalan ya. Iya. Ayat 24.
3, 2, 1. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Iya, jadi Yesus ini saudara, walaupun dia menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, banyak buat mujizat yang luar biasa. Orang yang sudah 38 tahun lumpuh pun dibilangnya jalan-jalan. Orang yang buta sejak lahir jalan, ngelihat. Orang yang bisu bicara. Orang yang sudah sudah mati pun dibangkitkan. Tetapi mereka toh bilang itu dari Beelzebul. Itu kamu melakukan itu dari kuasa pengulu setan. Ya. Mereka katakan demikian. Haleluya. Jadi dibilang dia kerasukan. Nah, terus ayat 24 tadi, terus sekarang kita bandingkan Markus 3 ayat 20 sampai 26. Markus 3 ayat 20 sampai 26. Haleluya. Jadi kalau kita nggak tahu asbabun nuzulnya, latar belakangnya kenapa Yesus sampai ngomong begitu, ya memang kita bisa artikan Yesus berarti bukan Tuhan Allah, orang dia nggak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri, ya kan? Padahal tadi udah dibilang kalau anak Bapak bisa hidupkan, saya bisa. Dibilang. Tapi mereka memang dari dasar otaknya memang mereka menganggap Yesus itu penyesat, maka ayo kita baca dulu ya. Markus 3 ayat 20 sampai 26. 3, 2, 1. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datang orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Terus Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. keluarganya aja sampai kepengaruh loh. Jadi orang-orang udah ngomong nih, hei, itu keluargamu itu ya? Itu udah gak waras itu. Udah aneh-aneh. Keluarganya datang mau ambil Yesus. Waktu Yesus dikerumuni orang begitu ya. Keluarganya aja kepengaruh. Bayangkan. Keluarganya itu. Apalagi orang-orang Kristen yang nggak betul-betul hidup di dalam Yesus. Orang Kristen yang nggak menghidupi firman Allah. Orang Kristen yang nggak mengalami Yesus. Pasti gampang. Makanya banyak orang asal mualaf yang dipakai ayat-ayat itu. Kalau Yesus Allah dia bisa buat dong. Kok dia bilang ini dia nggak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri. Gitu ya. Haleluya. Terus. 3, 2, 1. Bayangkan itu. Dengan pengulu setan, Yesus katanya mengusir setan. Haleluya. Ini asbabun nuzulnya. Makanya terus. 3, 2, 1. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Terus. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Terus. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Terus. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Iya. Jadi saudara, kenapa tadi Yesus sampai ngomong begini? Coba kita kembali Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 30. Nah, nanti saya tanya Anda kenapa Yesus sampai ngomong begini. Jadi Anda sudah punya senjata, sudah mempersenjatain pikiran kita, sehingga kalau orang pakai ayat ini kita nggak pala bingung lagi gitu loh. Ya, kita nggak bingung lagi. Kalaupun kita jelaskan dia nggak setuju, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah paham ayat ini. Ada asbabun nuzulnya, ada latar belakangnya. Kenapa Yesus ngomong begini? Haleluya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kenapa Yesus sampai ngomong begini? Ayo. Kenapa? Tuduhan orang-orang bahwa Yesus anak manusia. Iya. Iya. Siapa yang bisa jawab? Kenapa Yesus sampai ngomong begini? Kenapa dia enggak ngomong yang seperti tadi aja terus? Kalau Bapak punya hidup, saya punya hidup. Kalau Bapak bangkitkan orang mati, saya bangkitkan orang mati. Orang mati dengar suara anak manusia hidup. Kenapa dia nggak pertahankan terus omongannya seperti itu?
Mau dibunuh. Karena mereka katakan penyesat. Iya, karena saudara dianggapnya ini Yesus ini melakukan itu dengan kuasa setan. Sini, ini orang Yahudi, baru ingat saya. Baru ingat, ini orang Yahudi, ya. Ya, saya melakukan mujizat banyak. Dia bilang, aku pakai kuasa setan. Seperti Andi Simon, kan ditutup tuh gerejanya. Karena banyak juga pendeta dibilang itu pakai kuasa gelap. Ya. Nah, akhirnya FKUB itu juga ikut-ikutan mengatasnamakan organisasi. Dia bilang, wah ini macam-macam. Padahal itu sudah ada izin ditandatangani oleh wali kota, oleh juga yang baru ketemu saya itu Pak Kapolda yang lama itu Heri Nahak, ya, yang baru ketemu saya, yang ada putuan nama saya. Padahal sudah ditangani oleh Kapolda juga waktu itu. Nah, saudara, jadi ini ceritanya gini, oke? Saya Yesus nih menyembuhkan banyak orang sakit, bangkitkan orang mati, tapi dia bilang kuasa yang punya ini kuasa setan, kuasa Beelzebul. Terus saya bilang, kau tahu nggak? Aku nggak bisa buat apa-apa dari diriku sendiri. Allahmu itu, Bapamu itu, yang kau sembah itu, yang tinggal dalam aku itu yang mengerjakannya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita, haleluya. Itu maksudnya. Makanya dia ngomong seperti ini, haleluya. Tapi bagi orang-orang yang nggak paham, dipakai ayat ini, terus mualaf lah dia. Dianggapnya Yesus itu bukan Tuhan Allah, sebab dia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Kalau dia Tuhan Allah, pasti dia bisa melakukan dari dirinya sendiri. Kenapa dia minta bantuan, minta kuasa dari tempat yang lain? Supaya dia bisa melakukan sesuatu yang mujizat. Berarti dia bukan Tuhan dong. Masuk akal nggak? Logika nggak? Karena ini Yesus ucapkan kata-kata ini. Kalau nggak ada kata-kata ini, mungkin mereka nggak punya alasan. Sebentar ya, terus. Nah, duduk dulu nggak apa-apa kalau capek, nanti baru. Ya, 3, 2, 1. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Sini. Ini yang memfitnah saya ini dari setan. Dia bilang, kalau aku bersaksi dari diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Tahu nggak lo? Terus, di sini aja lah dia. Karena dia yang memfitnah saya. Saya udah sembuhkan orang sakit nih. Sudah orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkit. Dia bilang dari setan lagi. Haleluya. Nah, terus 3, 2, 1. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Iya, kau tahu nggak? Ada yang bersaksi tentang aku. Jadi bukan aku yang bersaksi tentang aku. Ada. Kesaksiannya itu pasti benar. Terus 3, 2, 1. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan dia telah bersaksi tentang kebenaran. Oke, itu nggak usah bahas terus kata-kata Yesus itu. Terus 3, 2, 1. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Iya, terus. Ia adalah berita yang menyala, dan yang percaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Terus. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa padaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga dikerjakan sekarang, dan itulah yang menjadi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kau jangan fitnah-fitnah aku, ya. Kau fitnah-fitnah aku buat mujizat itu dari setan. Kau percaya kan Bapa kan? Bapa itu percaya kan Allah kau panggil Bapa kan? Iya. Percaya kan? Iya. Iya. Allahmu itulah yang kau panggil-panggil Bapa itu yang melakukannya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yohanes nggak terlalu penting bagiku, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Tahu nggak? Allahmu itu udah serahkan kepadaku. Hah? Allahmu udah serahkan kepadaku. Itu yang Yesus bilang. Maksudnya begitu. Dia ngomong kepada orang Yahudi. Haleluya. Ya, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa
yang mengutus aku. Jadi kalau kau katakan aku ini melakukan ini dari kuasa Beelzebul, dari kuasa penghulu setan, yang pertama jawabanku adalah nggak mungkin setan ini bisa kuat sampai sekarang kalau dia terpecah belah. Yang kedua jawabanku adalah, hei, apa yang kulakukan itu adalah Bapa yang kau sembah-sembah itu di dalam diriku itu yang melakukannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dasar. Haleluya. Itu sebabnya Yesus pakai kata-kata seperti itu. Haleluya. Jadi bagi kita yang nggak paham, nggak ngerti, digunakan ayat 30 tadi, orang langsung pergi mualaf. Terus kita selesaikan aja, orang saya juga sebenarnya masih sebentar ya. Haleluya. 3, 2, 1. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah. Saya mau buat drama di sini sebenarnya, tapi takutnya karena saya udah viral, ya saya udah dikenal banyak orang, nanti dipotong pula omongan dia ke saya. Nanti dibilang, oh jemaat si Lubis menghujat si Lubis gitu kan. Mas sebenarnya aku buat nih, dipotong-potong ya. Dibilang si Lubis jatuh miskin karena jual harta semua. Padahal saya jual harta untuk beli gereja. Nah, itu dikirim oleh banyak pendeta ke saya. Kenapa Pak ini begini? Orang video saya dipotong-potong. Tapi bersyukurlah. Kenapa dia nggak mau potong yang lain? Karena yang lain nggak viral. Kalau dibuat saya dia jadi viral. Jadi numpang-numpang doang. Biarinlah dia numpang ya. Makanya haleluya. Kenapa? Haleluya. Belum ada sejam sebenarnya. Haleluya. Makanya saya jelasin cepet-cepet aja supaya intinya itu kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu asbab nuzulnya ini, tidak tahu latar belakang, kita kenapa ya sampai ngomong begitu? Haleluya. Jadi, kau bilang aku tuh ya mengusir setan. Ada satu orang, siapa nama itu? Saya malas jawab dia ya. Orang duri lah, udah nggak usah sebut. Si Lubis tuh ngusir setan tuh dengan kuasa setan. Haleluya. Kan dia lihat kan aku doain polisi-polisi itu di Kupang jatuh, katanya dengan kuasa setan katanya. Berarti hebat banget aku ya, polisi hampir 1000 orang loh bisa saya pengaruhi, saya hipnotis. Wah hebat banget saya ini ya. Wah bisa dapat duit banyak ini. Tinggal lu kasih tahu aja siapa yang bawa duit banyak. Hebat ini si Lubis ini berarti. Saya yang gitu-gitu nggak pusing-pusing ya, biarin aja gitu. Haleluya. Karena kalau dia mau hashtag di si Lubis itu orang udah tahu ya. Jadi lebih cepat dia naiknya kan gitu kan. Haleluya. Jadi saudara, di sini saya lanjutkan yang tadi ya. Itu yang di NTT itu saudara. Itu kan dulu nggak ada YouTube kalau nggak salah, atau nggak ada tapi Daniel belum ikut-ikut ya, masih sekolah. Belum ada ya? Nah, itu dari video singkat aja. Maksudnya dari HP ya, ada orang saya suruh mungkin cuma 7-10 menit itu. Tap jatuh. Wah itu diambil, dicuplik karena yang nonton sampai ratusan ribu kan. Wah si Lubis bahasa saraba. Orang-orang sebegitu banyak penyakitnya, nanti lihat aja. Bener, haleluya. Karena kerjanya hanya fitnah orang kan. Iya. Jadi gini loh, dia ini orang Yahudi tadi yang menuduh saya mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Jadi saya bilang, ini kau orang Yahudi ya? Ya, jangan bawa ke doktrin-doktrin lu orang Yahudi. Ya, kau panggil Allah itu Bapak kan? Bapak. Terus aku yang kau tuduh nih, mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, Beelzebul tadi. Aku bilang lah, Bapak kau itu yang kau sembah itu, Allah yang kau sembah itu yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kenapa kau bilang Beelzebul? Berarti Allahmu itu Beelzebul dong. Karena itu yang di dalam aku. Paham nggak maksudnya di sini? Haleluya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Aku bilang lagi, kau aja yang panggil dia Bapak, kau nggak dengar suaranya. Aku dengar, aku lihat. Itu maksud Yesus. Haleluya. Rupanya pun tidak pernah kau lihat. Kau pun nggak pernah rupa lihat. Aku lihat. Yesus bilang, kalau aku lihat Bapa melakukannya, aku melakukannya. Kalau ku dengar dia mengatakan buat ini, aku buat ini. Karena apa yang Bapa lakukan, itu yang ku lakukan. Apa yang Bapa bisa buat, itu aku bisa buat. Karena Bapa punya hidup, aku punya hidup. Kalau Bapa bisa bangkitkan orang mati, aku bisa bangkitkan orang mati. Karena Bapa dan aku adalah satu. Haleluya. Itu maksud Yesus. Silakan duduk. Saya rasa sampai di sini udah paham ya? Paham.
Ini paham apa? Karena agak-agak lapar nih. Kalau nggak paham dibaca terus. Jadi saudara, saya sekarang itu lebih bagus mengajar supaya tidak banyak orang tersesatkan. Karena kalau kembali ke tadi, coba kembali ke tadi. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Ini Yesus sendiri loh yang ngomong. Ini pengakuan Yesus loh. Ini pengakuan Yesus. Aku tidak dapat, kalau saya mau pakai gaya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Seolah-olah lemah kan aku. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Seolah-olah aku nggak bisa buat apa-apa kalau nggak dia suruh kan. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Jadi aku nggak bisa buat apa-apa kalau dari diriku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Aku diutus oleh dia. Aku bukan Tuhan Allah, aku diutus. Karena itu aku nggak bisa buat apa-apa kalau nggak dia yang melakukannya. Aku mau utusan doang. Kepengaruh kan? Goncang kan? Goncang. Ya karena Anda kan nggak main kecimpung di sana. Anda kan eksklusif. Yang penting gua udah percetuan lah. Rumah, masak, makan. Anda kan nggak berkecimpung di sana. Orang yang suka berkecimpung, berdialog bisa hanyut. Haleluya. Tapi apakah kita mau menghindari itu? Nggak bisa. Ini sudah zamannya. Zaman keterbukaan. Kita harus siap mempertanggungjawabkan iman kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi, walaupun Yesus mengatakan, aku tidak bisa buat apa-apa dari diriku sendiri, bukan berarti dia lemah. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, bukan berarti dia tidak bisa berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, bukan berarti dia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Bukan berarti dia bisa berbuat apa-apa, karena ada kuasa lain yang mengutus dia. Aku yakin betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Haleluya. Dia hanya ingin menyampaikan sesuatu supaya orang ini yang otaknya jongkok ini paham. Kalau kau fitnah aku, kau tahu nggak? Mana mungkin aku bisa buat begitu? Allah yang kau sembah itulah. Sampai di sini ada persamaan. Yesus mengakui persamaan ini. Haleluya. Yesus selalu bukan mencari perbedaan. Yesus selalu cari persamaan. Tapi sekarang sedang menyerang cari perbedaan. Ya, sehingga terjadilah yang namanya penistaan. Karena serang menyerang pakai perbedaan. Tapi kita menjawab sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Haleluya. Haleluya. Jadi ayat ini bukan berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus adalah Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita baca satu ayat terakhir. Matius 28 ayat 18. Mungkin Anda sering dengar ayat ini, tapi banyak kan nanti yang nonton di YouTube kurang greget gitu loh tentang kealahan Yesus itu kan gitu. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata pada mereka di bumi. Oke, sini. Ya, biarlah dia ini Tuhan Allah. Oke ya. Nggak apa-apa saya gini. Terus bilanglah, kuserahkan semua segala kuasa di sorga di bumi padamu. Hai Rasul Lebis bilang. Kuserahkanlah semua segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga kepadamu. Pak Rasul Lebis. Terus berarti dia nggak punya kuasa lagi dong? Habis udah sama saya. Terus kok mau ikut dia lagi? Udah. Karena Yesus bilang Bapa dan aku adalah satu. Kita punya Tuhan Allah, dia punya nama, namanya Yesus. Dia Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita. Karena itu saudara, kita tidak akan pernah terjebak dengan ayat-ayat yang seperti tadi. Itu maksud saya. Silakan duduk. Jadi mungkin bagi saudara, saya tahu nggak terlalu penting ini buat saya, tapi buat yang nonton ini nanti penting. Lihat aja, nanti terjadi ribut-ribut di situ, saling debat-debat, beginilah, mana bisa dia buat apa-apa kalau nggak ada dari Bapak. Biarin dia.
Kita kasih wacananya aja untuk mereka bisa ribut. Haleluya. Kadang-kadang soalnya juga ada yang hina-hina di situ. Saya lihat jemaat nggak ada satupun yang komen. Oh, di si Lubis itu mah makan perpuluhan, makan ini. Harusnya kamu nonton. Enggak, aku jemaatnya mana gua kasih gitu dong harusnya. Ini enggak, dipindah gua terus lu diam aja. Aduh. Lu kan bisa jadi saksi di situ. Gua jemaatnya enggak. Iya, haleluya. Makanya nggak kuhapus tuh. Yang kesaksian itu kan, jual ini untuk beli. Saya nggak hapus. Biasanya kalau kapan harusnya hapus aja enggak, supaya kau jawab di situ. Iya lagi, semua bilang. Ya. Kenapa? Karena channel kita ini udah dikenal banyak orang-orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, segala suku, segala agama. Karena bebas. Haleluya. Makanya hati-hati ngomong di sosial media. Karena ada undang-undang ITE. Ya, tapi kalau kita menjelaskan tentang iman kita dilindungi. Haleluya. Jadi, siapa saudara yang udah punya niat mualaf? Ya, Sabang Merauke, Miangas Rote, ingat. Yesus, dia yang punya segala kuasa. Di sorga dan di bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita tutup ya. Oh, ada perjamuan. Oh iya, saya sampai lupa. Katanya tadi kurang itunya. Oh iya, kenapa bilang kurang? Setahu saya tadi kurang. Ternyata banyak ya. Haleluya. Rong. Haleluya. 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 Mari kita tundukkan kepala hati kita di hadapan Kristus. Kita doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu. Dan kami menyatu dengan tubuh Kristus dan menyatu dengan darah Kristus. Itu iman kami, itu keyakinan kami. Orang lain mau kata apa kami nggak peduli. Yang penting kami makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Orang bilang nggak logika, nggak rasional, kami nggak perlu. Kami yang perlu adalah firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu Tuhan Yesus, kuduskanlah hidup kami supaya tubuh Kristus dan darah Kristus benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bagikan perjamuan kudus. Haleluya. Pak Randy tolong. Ibu bagi. Haleluya. Haleluya. Waduh, ini kenapa dikit-dikit ya? Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Selamatkanku, hidupku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah
Haleluya. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, saya akan bacakan ayat-ayat firman Allah supaya kita betul-betul menyatu dengan tubuhnya dan darahnya. Karena tubuhnya dan darahnya itulah yang melepaskan, membebaskan kita dari segala kutuk-kutuk. Dari kutuk dosa, dari kutuk sakit penyakit, dari kutuk kemiskinan, dari kutuk apa saja. Kita dibebaskan oleh tubuh Kristus dan darah Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, mereka tinggal di dalam Kristus dan Kristus dalam dia. Angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan. Apakah semua saudara yang hadir yakin ini tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, iman bukan sebuah perasaan. Iman adalah sebuah keyakinan. Kau tidak perlu harus merasakan ada di situ udara, karena hanya angin yang bisa kau rasakan. Tapi buktinya kau hidup, berarti di situ ada udara. Jadi tidak perlu kau merasakan apa-apa, kau harus mengimaninya. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan Yesus, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah semua saudara-saudari percaya ini adalah darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Kami sudah menyatu dengan darah Kristus. Kami kuat dan menang. Bukan gagah kami, bukan kuat kami, tapi karena tubuh Kristus dan darah Kristus tinggal di dalam kami, kami di dalam dia. Kami menang bersama Yesus. Angkat dua belah tanganmu ke atas. Angkat hati roh pikiranmu, arahkan kepada Tuhan Yesus. Ikuti doa saya dengan iman. Saya sudah menyatu dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Hari ini, kami hanya mengingatkan diri kami lewat perjamuan kudus bahwa tubuh Kristus dan darah Kristus sudah menyatu dengan kami. Tetapi besok, lusa, seterusnya, walaupun kami ada di mana-mana, tubuh Kristus dan darah Kristus itu kekal di dalam hidup kami. Itu yang membuat kami kuat dan sehat. Itu yang membuat kami menang. Itu yang membuat kami hidup kekal bersama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, kita sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Kita sudah menyatu dengan darah Kristus. Ini sebenarnya yang kita lakukan hanya mengingatkan diri kita. Walaupun besok nggak ada acara ini, Anda sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Sudah menyatu dengan darah Kristus. Tapi kita harus ingatkan diri kita juga dengan melaksanakan seperti yang murid-murid lakukan, yaitu perjamuan kudus. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus di tempat ini tidak selalu tanggalnya harus pas.
Dan juga harinya harus pas minggu ke-1 atau minggu keberapa, tidak. Atau bulan pertama. Kapan saja saya digerakkan Tuhan. Tadi pagi saya itu. Saya bilang sama ibu, tanya ada perjamuan kudus. Tapi saya dengar kabar, sudah habis, tinggal dikit katanya. Saya pikir tadi tidak ada. Tapi saudara, itu tidak mengurangi makna. Karena iman, itu tidak perlu harus ada perasaan-perasaan. Kita bukan iman dengan perasaan. Kita iman karena firman Tuhan yang mengatakannya. Percaya. Percaya saja. Hidupmu pasti diberkati. Angkat dengan tangan kananmu. Angkat tangan kananmu. Arahkan hati pikiranmu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Hidup saya. Milik Tuhan. Tuhan Yesus. Yang memberkati hidup saya. Saya tidak akan kekurangan. Saya selalu diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji. Dia datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sekarang kami sudah menyatu dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Sampai selama-lamanya kami menyatu dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Hidup kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kami diberkati. Bersama Yesus kami menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.